Bab 16, Rasio. Zhao Hai melemparkan bola air ke mata air di Space Farm. Bagaimanapun, air ini tidak beracun dan kualitasnya bagus. Kemudian, Zhao Xin mengalihkan pandangannya ke tumpukan tanah hitam yang belum dimodifikasi. Tanah hitamnya tidak banyak, hanya tumpukan setinggi setengah meter. Zhao Hai sudah tahu bahwa dia bisa menggunakan tanah luar angkasa dan air luar angkasa untuk memodifikasi tanah hitam ini, tapi dia tidak terburu-buru melakukannya. Ia ingin melakukan eksperimen dan menemukan rencana modifikasi terbaik. Setelah melihat tumpukan tanah hitam sebentar, Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Sekop, bagilah menjadi 10 bagian." Sama seperti perintah Zhao Hai, sebelum sekop bisa bergerak, tanah hitam di tanah secara otomatis terbelah menjadi 10 bagian. Ketika Zhao Xin melihat situasi ini, dia merasa senang. Sepertinya selama ada sesuatu yang memasuki Space Farm ini, mereka akan bergerak sesuai keinginannya. Memikirkan hal ini, Zhao Hai memutuskan untuk mengujinya. Dia berkata dengan suara rendah, "Space Farm, hitung rasio terbaik antara tanah luar angkasa dan air luar angkasa dengan tanah hitam untuk memperbaiki tanah hitam." Melebihi otoritas, tidak dapat menghitung. FCK, lebih baik mengandalkan diriku sendiri. Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia mengisi ember dengan mata air dan menyekop tumpukan tanah luar angkasa. Alasan mengapa Zhao Hai menghitung rasio ini adalah karena dia takut jika dia menggunakan terlalu banyak tanah luar angkasa, akan ada lebih sedikit tanah di Space Farm. Jika itu terjadi, keuntungan yang diperoleh tidak akan menutupi kerugian. Space Farm adalah ketergantungan terbesar Zhao Hai sekarang. Jika hancur, semua rencananya akan sia-sia. Tidak akan ada cara untuk mewujudkannya. Dia akan kembali ke kondisi buruk menunggu kematian. Berdasarkan pertimbangan ini, Zhao Hai ingin menghitung rasio optimal tanah luar angkasa dan air luar angkasa untuk memodifikasi tanah hitam. Dengan cara ini, dia tidak hanya dapat memperbaiki tanah hitam dengan lebih baik, tetapi dia juga dapat mencegah penggunaan terlalu banyak tanah dan air luar angkasa. Meskipun pengaturan di Space Farm ini pada dasarnya sama dengan permainan, tempat ini telah menjadi andalan terakhir Zhao Hai. Dia tidak bisa sesantai di dalam game. Setiap langkah harus diperhitungkan. Zhao Hai pertama-tama memercikkan air luar angkasa ke tanah hitam, lalu dengan cermat mengamati perubahan di tanah hitam sambil menghitung rasio keduanya. Saat air mengalir ke tanah hitam, itu seperti embun abadi di vas air Guanyin. Tanah hitam yang seperti pasir minyak mulai berubah dan berubah menjadi warna khas tanah hitam. Benda-benda seperti pasir di dalamnya perlahan menghilang dan berubah menjadi tanah biasa. Setelah tumpukan kecil tanah hitam benar-benar diperbaiki, Zhao Hai dengan hati-hati menghitung bahwa rasionya sekitar 15:1. Dengan kata lain, dia bisa menggunakan 1/15 air luar angkasa untuk memodifikasi 1 unit tanah hitam. Zhao Hai sangat puas dengan hasil ini. Artinya, air luar angkasa sangat baik dalam memperbaiki tanah hitam. Kemudian, Zhao Hai menaburkan tanah luar angkasa di tumpukan tanah hitam lainnya. Kali ini perubahan tanah hitam berbeda dengan saat ia menggunakan air luar angkasa. Tanah hitam yang dimodifikasi oleh tanah luar angkasa terlihat lebih subur dibandingkan tanah hitam yang dimodifikasi oleh air luar angkasa, namun perbandingan tanah luar angkasa yang digunakan 10:1. Zhao Hai beralih ke tumpukan tanah hitam ketiga. Kali ini, ia menggunakan air luar angkasa dan tanah luar angkasa dengan perbandingan 9:1 untuk memodifikasi tanah hitam. Hasilnya berhasil, namun tanah hitam yang dimodifikasi tidak berbeda dengan tanah hitam yang dimodifikasi dengan air luar angkasa. Hasilnya sama dengan rasio 8:2 dan 7:3. Dengan perbandingan 6:4, tanah hitam menjadi sama suburnya dengan tanah hitam yang dimodifikasi hanya dengan tanah luar angkasa. Rasio 5:5 tampak tidak berbeda dengan rasio 6:4. Zhao Hai tidak perlu bereksperimen lagi. Penggunaan air luar angkasa dan tanah luar angkasa dengan perbandingan 6:4 seharusnya menjadi perbandingan terbaik untuk memperbaiki tanah hitam. Hal ini tidak akan menimbulkan banyak pemborosan. Selain itu, tanah hitam yang diperbaiki memiliki kualitas terbaik. Dengan hasil tes seperti itu, Zhao Hai sangat puas. Dia mengembalikan ember dan tanah kembali ke tanah sebelum meninggalkan Space Farm. Setelah kembali ke kamarnya, Zhao Hai duduk diam di sana dan memilah keuntungannya dari perjalanan ini.
Lahan tersebut telah ditingkatkan, dan dia dapat memperoleh kembali lebih banyak lahan. Dia telah menemukan formula terbaik untuk memperbaiki tanah hitam. Kemudian, dia harus mulai mempersiapkan perbaikan tanah hitam. Saat itu sudah bulan April. Jika dia tidak melakukannya sekarang, maka musim pertanian sudah lewat. Meskipun Zhao Hai tidak dapat membedakan kelima butir tersebut, dia masih mengetahui pengetahuan dasar tentang menabur benih di musim semi dan memanen di musim gugur. Sekarang adalah musim semi, dan sudah waktunya bertani. Sekarang, dia memiliki 200 koin emas di Space Farm, 6 kantong benih padang rumput, 2 kantong benih kubis, 2 kantong benih jagung, dan 2 kantong benih gandum. Ada juga 40.000 kilogram lobak di gudang. Hanya ini yang dia miliki sekarang. Untungnya, semua benih bisa dibawa keluar dari Space Farm. Dengan kata lain, selama dia memperbaiki lahan di luar, dia bisa menanam benih yang diperoleh dari Space Farm di luar. Saat dia memikirkan hal ini, Zhao Hai keluar. Ia harus mengukur lahan secepatnya untuk melakukan pabrik modifikasi. Begitu dia keluar, dia melihat Wood dan Rock berdiri di depan pintu. Sepertinya tidak ada yang datang mencarinya. Zhao Hai mengangguk pada mereka berdua dan berkata, "Kayu, temukan seikat tali dan penggaris. Ayo kita ukur tanahnya." Meskipun Wood tidak tahu mengapa Zhao Hai melakukan ini, dia tetap mengangguk. Karena mereka pergi ke hutan belantara tanah hitam yang tidak memiliki apa-apa, Grim telah menyiapkan hampir semua yang mereka butuhkan. Yang terpenting adalah makanan, benih, dan berbagai biaya hidup. Dia secara alami telah menyiapkan banyak hal seperti tali dan penggaris. Wood tidak terburu-buru mencarinya. Sebaliknya, dia menoleh ke Zhao Hai dan berkata, "Tuan muda, ini hampir jam makan siang. Nenek Merlin sudah kembali menyiapkan makan siang untukmu. Ayo pergi setelah makan siang." Zhao Hai tercengang. Dia melihat ke langit dan melihat bahwa saat itu memang tengah hari. Setelah mendengar perkataan Wood, dia merasa sedikit lapar. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita bicara setelah makan siang." Dengan itu, dia memimpin mereka berdua ke ruang makan kastil. Begitu mereka bertiga sampai di ruang makan, mereka melihat Merlin dan Meg menyiapkan meja. Melihat Zhao Hai ada di sini, Merlin segera membungkuk padanya dan berkata, "Tuan muda, Anda sudah bangun. Aku baru saja akan meminta Meg meneleponmu untuk makan malam." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Bangunlah, Nenek Merlin. Para Buddha bisa berhenti membersihkan gua di sore hari, minta mereka membersihkannya besok. Lagi pula, mustahil untuk mengangkut kelinci bermata biru sekarang. Sore hari siapkan penggaris dan tali lalu ukur tanah hitam di luar. Buatlah tanda setiap 10 hektar. Ini musim semi, kan? Kita harus cepat." Mendengar kata-kata Zhao Hai, Merlin berkata dengan ekspresi jelek, "Tuan muda, tanah hitam di luar tidak bisa diolah sama sekali. Walaupun bibit yang kami beli banyak, namun bibit tersebut akan ditanam di gunung. Sia-sia menanamnya di tanah hitam. Tidak ada gunanya mengukurnya." Zhao Hai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Nenek Merlin. Saya punya cara untuk memperbaiki tanah hitam di luar. Saya bisa membuat tanah hitam itu subur. Anda hanya perlu bertugas mengukur tanah." Mata Merlin berbinar. "Tuan muda, apakah kamu serius? Apakah Anda benar-benar punya cara untuk memperbaiki lahan di luar? Bisakah Anda menjadikan lahan itu bisa ditanami?" Suaranya bergetar. Dia terlalu bersemangat. Area di hutan belantara tanah hitam ini adalah dataran terluas di seluruh Kekaisaran Aksu. Ini mencakup sepertiga dari seluruh Kekaisaran Aksu. Namun tempat ini tidak pernah dimasukkan ke dalam tanah kekaisaran karena merupakan tanah kematian. Tapi jika tempat ini bisa ditanami, dan tanah hitam itu bisa menghasilkan tanaman, akan jadi apa tempat ini? Itu akan menjadi tempat terkaya dan paling didambakan di seluruh Kekaisaran Aksu. Meskipun benua Bahtera adalah peradaban magis, dan orang-orang lebih memperhatikan hal-hal seperti sihir, seni bela diri, dan tambang kristal ajaib, pertanian adalah fondasi sebuah negara. Ini adalah fakta yang tidak terbantahkan. Makanan adalah hal terpenting bagi masyarakat. Tidak peduli seberapa kuat sihirmu, itu tidak bisa dimakan. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Anda harus makan. Sekalipun suatu negara kaya, mustahil untuk tidak menanam apapun. Tidak ada negara yang akan menyerahkan pangan, yang merupakan prioritas utama penghidupan masyarakatnya, kepada negara lain.
Jika itu yang terjadi, negara itu tidak akan jauh dari kehancuran. Jika seluruh tanah di hutan belantara tanah hitam dapat ditanami, tidak ada keraguan bahwa tempat ini akan menjadi lumbung seluruh benua. Tidak ada tempat lain di benua ini yang datar dan mudah untuk bertani seperti hutan belantara tanah hitam. Alasan terpenting dari kegembiraan Merlin adalah untuk sepenuhnya mencegah keluarga Buddha memiliki kesempatan untuk kembali. Yang Mulia Aksu Abajo telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Buddha di bawah kesaksian utusan kuil dan negara lain. Di bawah kesaksian Tuhan, tempat ini akan menjadi wilayah kekuasaan permanen keluarga Buddha. Perjanjian ini tidak bisa dianggap remeh. Karena perjanjian ini disaksikan oleh utusan berbagai negara dan diakui oleh pihak kuil, maka disaksikan oleh Tuhan. Siapapun yang berani melanggar perjanjian ini tidak menghormati Tuhan dan akan diserang serta dihukum oleh semua kekuatan di benua itu. Ada hal istimewa lainnya dari aliansi ini. Karena kesaksian dari berbagai negara, bahkan jika Kekaisaran Aksu dihancurkan dan negara lain menguasai negeri ini, hutan belantara tanah hitam akan tetap menjadi milik keluarga Buddha. Tidak ada kerajaan yang berhak mengambilnya kembali, termasuk kuil. Coba pikirkan, bagaimana jadinya ketika Zhao Hai benar-benar memperbaiki tanah ini? Zhao Hai akan mendapatkan wilayah kekuasaan terbesar di benua Bahtera, dan wilayah itu akan ada selamanya. Tidak ada yang berhak mengambilnya kembali. Bagaimana mungkin Merlin tidak bersemangat? Jika Zhao Hai benar-benar memperbaiki tanahnya, keluarga Buddha akan menjadi keluarga terkaya dan terkuat di benua Bahtera. Bab 17, Orang Gila. Di benua Bahtera, belum ada seorang pun yang pernah mempelajari hutan belantara tanah hitam sebelumnya. Sekitar 1000 tahun yang lalu, ada seorang penyihir tingkat lanjut tipe kayu terkenal yang bekerja dengan beberapa penyihir tipe air, alkemis, dan elf yang paling tahu tentang tumbuhan. Mereka ingin mengubah tanah di hutan belantara tanah hitam dan menjadikan lumbung terbesar di seluruh benua. Namun, setelah 20 tahun melakukan penelitian, mereka masih belum bisa membuat sehelai rumput pun tumbuh di hutan belantara tanah hitam. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Sejak saat itu, tidak ada yang mempelajari hutan belantara tanah hitam. Orang mengira tidak ada gunanya lagi mempelajarinya dan hanya membuang-buang waktu saja. Faktanya, ini banyak diatur dengan situasi dasar di benua Bahtera. Meskipun terdapat banyak orang di benua Bahtera, daratannya jauh lebih luas. Ada juga banyak lahan untuk bertani, jadi tidak perlu khawatir tentang makanan. Oleh karena itu, pertanian tidak pernah memperhatikan masyarakat di benua tersebut. Namun, karena benua ini relatif tenang dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak terjadi pertempuran besar, pertumbuhan populasinya sangat cepat. Krisis pangan sudah muncul di beberapa negara kecil. Namun, karena 5 kerajaan di benua itu tidak mempunyai masalah, situasi ini tidak menarik perhatian luas. Terlebih lagi, ada budak di benua Bahtera. Tidak apa-apa jika harga makanannya tinggi. Selama para budak makan lebih sedikit dan tidak mati kelaparan, tidak apa-apa. Tentu saja, para pemilik budak itu tidak akan keluar dan mengatakan bahwa budak mereka memiliki lebih sedikit makanan untuk dimakan. Faktanya, para pemilik budak itu tidak mau membicarakan budak sama sekali. Mereka lebih suka berbicara tentang wanita dan bulan daripada berbicara tentang budak. Oleh karena itu, masyarakat di benua tersebut tidak menyadari bahwa krisis pangan semakin dekat dengan mereka. Benua ini sekarang damai, dan perekonomian berbagai negara berkembang dengan baik, sehingga harga-harga pun meningkat. Namun, mereka yang berkuasa tidak menyadari bahwa meskipun perekonomian negara meningkat, standar hidup sebagian besar warga sipil tidak meningkat. Sebaliknya, justru menurun drastis, apalagi kualitas hidup para budak tersebut. Ketika perekonomian negara berkembang, harga barang secara alami akan meningkat. Namun pendapatan warga sipil tidak meningkat. Hal ini tentu saja membuat banyak warga sipil tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Tanpa makanan, lebih banyak orang akan menjadi budak, dan konflik di masyarakat akan semakin meningkat. Tentu saja Merlin tidak mengetahui hal ini. Dia hanya tahu bahwa makanan di benua itu mahal. Jika Zhao Hai benar-benar dapat mengubah hutan belantara tanah hitam menjadi tanah pinggiran kota, mustahil bagi keluarga Buddha untuk tidak berkembang. Zhao Hai melihat ekspresi gembira Merlin dan tersenyum. Ya, Nenek Merlin, ini adalah kemampuan yang saya peroleh. Namun, saya hanya bisa memodifikasi 10 hektar sehari, jadi Anda harus mengaturnya setiap hari dan mengukur lahan sebanyak mungkin. Mari kita jadikan 1000 hektar sebagai patokan.
Kami tidak akan mampu menangani lebih banyak lagi saat ini. Merlin mengangguk penuh semangat. Baiklah, Tuan Muda. Aku akan segera mengaturnya. Dengan itu, Merlin keluar. Zhao Hai segera berhenti dan berkata, baiklah, Nenek Merlin, jangan terburu-buru. Anda bisa pergi setelah makan malam. Ngomong-ngomong, kita tidak bisa menanam terlalu jauh dari kastil. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengetahui kemampuanku. Jika tidak, dengan kemampuan keluarga Buddha kami saat ini, kami tidak akan bisa menghentikan orang-orang itu sama sekali. Merlin adalah seseorang yang telah melihat dunia. Mendengar Zhao Hai mengatakan ini, dia menjadi tenang dan mengangguk. Baiklah, saya mengerti, Tuan Muda. Serahkan ini padaku. Baik Zhao Hai maupun Merlin tidak memperhatikan bahwa Meg, yang berdiri di belakang Merlin, memandang Zhao Hai dengan tergila-gila. Sebelumnya, setelah Zhao Hai muncul, Meg akan memimpin kepalanya, tapi sekarang, dia mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Hai dengan hati-hati. Dia tidak lagi terlihat keriput seperti sebelumnya. Meg tumbuh bersama Adam. Karena Adam 2 tahun lebih tua darinya, mereka sering bermain bersama ketika masih muda. Saat itu, Meg adalah ekor kecil Adam. Kemanapun Adam berjalan, Meg mengikutinya. Jika Meg diintimidasi oleh anak-anak lain, Adam akan memperjuangkannya. Jadi dia memiliki kesan yang baik terhadap adik laki-lakinya. Namun seiring bertambahnya usia, perlahan-lahan mereka menjadi PK. Meg tahu bahwa Adam adalah tuan mudanya. Dia tidak bisa memanggil Adam dengan cara yang sama seperti sebelumnya karena dia masih perempuan dan Adam tidak mau bermain dengannya, jadi dia sangat sedih. Ketika ia beranjak dewasa, Adam bergabung dengan lingkaran tuan muda bangsawan lainnya. Sejak saat itu, Adam mulai mempelajari hal-hal buruk, dan sepertinya dia sudah melupakan teman masa kecilnya. Adam menjadi semakin keterlaluan. Meg, sebaliknya, menjadi lebih cantik dan bijaksana. Dia bahkan menunjukkan bakat bagus dalam sihir. Dia dan Adam mengambil jalan yang sangat berbeda. Namun Meg menjadi semakin tidak bahagia. Melihat kelakuan Adam setiap hari, dia ingin berhenti, tapi sia-sia. Adam bahkan tidak mendengarkan kakeknya, apalagi dia. Dia berharap waktu bisa kembali ke masa lalu, saat mereka masih muda, saat tuan mudanya bermain bersamanya setiap hari dan berjuang untuknya. Semua orang mengatakan bahwa emosi seorang gadis selalu puitis. Meg seperti ini. Dia selalu berharap suatu hari nanti Adam bisa kembali ke penampilan masa lalunya, tapi kenyataan tanpa ampun menghancurkan mimpinya. Adam sebenarnya mencoba memperkosanya. Saat Adam berjalan untuk memotret dengan senyuman cabul, dia merasakan dunianya runtuh. Kenangan indah itu meninggalkannya. Meskipun dia lolos dari musibah, dia seperti jiwa yang tersesat. Dunianya telah kehilangan warnanya, dan dia hidup setiap hari dalam keadaan yang berlaku. Saat itulah bencana datang. Keluarga Buddha berada dalam situasi hidup dan mati. Dia memperhatikan orang-orang yang tinggal bersamanya sejak dia masih kecil meninggalkan keluarga Buddha satu persatu. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tempat tinggalnya sejak dia masih muda diambil alih oleh kaisar. Dia melihat Adam diberi makan air kekosongan. Dia melihat rumahnya menghilang dalam waktu singkat. Kemudian, mereka sampai di hutan belantara tanah hitam, tanah kematian. Namun, Adam tidak bangun. Dia menyaksikan kakek dan neneknya bekerja hari demi hari. Demi kelangsungan keluarga Buddha, mereka terus bekerja keras seperti orang yang akan tenggelam dan melakukan perjuangan terakhir. Meg hanyalah seorang gadis muda yang belum banyak mengalaminya. Dia tidak bisa menerima pukulan mendadak ini. Jika bukan karena kakek dan neneknya, dia mungkin akan bunuh diri. Namun, tidak lama setelah mereka tiba di hutan belantara tanah hitam, Zhao Hai datang. Meg menyadari bahwa tuan mudanya telah berubah, dia bukan lagi tuan muda yang tidak tahu apa-apa selain menimbulkan masalah. Dia telah dewasa dan tahu untuk bekerja keras untuk keluarga ini. Pertama, kelinci bermata biru, dan sekarang, tanah hitam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa tuan mudanya telah menjadi orang asing, namun perlahan-lahan dia menyatu dengan gambaran tuan muda yang sempurna di dalam hatinya. Meg menyadari sepertinya ada sesuatu dalam diri Adam yang membuatnya tertarik. Auranya tidak lagi terdengar dan menakutkan. Sebaliknya, itu menjadi aura tenang dan alami yang membuat orang ingin dekat dengannya.
Dia suka melihat ekspresi percaya diri Adam, senyuman lembutnya, ekspresi wajah Adam yang tidak wajar dan bersalah saat melihatnya. Tanpa disadari, hati gadis itu telah terikat pada Adam. Merlin tidak menyadari perubahan Meg. Setelah berbicara dengan Xiao Hai, dia segera berjalan ke dapur. Ini juga membuat Meg sadar kembali. Dia segera menundukkan kepalanya dan mengikuti Merlin ke dapur dengan wajah merah untuk membawakan makanan. Beberapa dari mereka makan bersama, tapi Merlin dan yang lainnya makan dengan sangat cepat hari ini. Lalu, Merlin dan Meg segera keluar. Sepertinya mereka sedang bersiap mengorganisir orang untuk mengukur tanah. Melihat ketidaksabaran Merlin, Xiao Hai hanya bisa tersenyum. Dia bisa memahami suasana hati Merlin. Merlin dan yang lainnya selalu mengira bahwa hutan belantara tanah hitam adalah tanah kematian. Sekarang, seseorang yang tiba-tiba memberitahu mereka bahwa dia bisa mengubah tanah kematian menjadi tempat kehidupan. Ini seperti seseorang memberitahu pasien yang sudah bernafas bahwa penyakitnya bisa diselamatkan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Xiao Hai perlahan makan menyelesaikan siangnya dan memimpin Wood dan Rock keluar dari kastil. Begitu mereka berada di luar kastil, mereka menyadari bahwa Merlin dan yang lainnya sudah memimpin para budak untuk mengukur tanah. Meskipun para budak itu tidak memiliki keterampilan apapun, mereka pernah bertani sebelumnya. Kalau disuruh melakukan hal lain, mungkin mereka tidak bisa. Tapi mereka tetap bisa melakukan hal yang berhubungan dengan bertani. Tanah seluas 10 hektar segera diukur, tetapi Merlin dan yang lainnya tidak melanjutkan. Sebaliknya, mereka memandang Xiao Hai untuk melihat apakah dia benar-benar dapat memperbaiki lahan. Xiao Hai memandangi tanah seluas 10 hektar dan mengejutkan. Dia telah melihat betapa luasnya 10 hektar tanah di Space Farm, tapi dia tidak perlu khawatir tentang penanaman atau panen di Space Farm. Sekarang dia melihat 10 hektar tanah di luar Space Farm, dia tidak tahu bagaimana cara mulai memodifikasinya. Bisakah tanah luar angkasa dan udara luar angkasa dikendalikan olehnya ketika mereka meninggalkan Space Farm? Ketika dia berada di Space Farm sebelumnya, dia fokus menghitung rasio dan melupakan hal ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Mungkinkah dia harus memercikkan tanah dan air secara perlahan ke tanah? Saat Xiao Hai mondar-mandir dengan cemas, pemberitahuan Space Farm tiba-tiba terdengar. Apakah Anda ingin memodifikasi lahan di depan Anda? Ya tidak, mengikuti suara itu, proyeksi layar muncul di depannya. Di atasnya ada 2 tombol. Yang satu menjawab, ya, dan yang lain menjawab, tidak. Xiao Hai sangat gembira. Dia segera mengulurkan tangan dan menekan tombol ya, namun dia menyadari bahwa tangannya melewati layar. Dia tidak menyentuh apapun, dan layar serta kedua tombolnya masih ada. Dia tampak seperti orang gila menari. Bab 18, Tersengat listrik. Merlin dan yang lainnya memandang Xiao Hai dengan bingung, tidak tahu apa yang dia lakukan. Mungkinkah dia tidak punya cara untuk memperbaiki lahan? Hati Merlin mencelos. Dia juga menyadari bahwa Xiao Hai telah banyak berubah akhir-akhir ini, tetapi dalam cara yang baik, jadi dia tidak terlalu terbiasa. Dia hanya berpikir bahwa Xiao Hai telah menjadi dewasa setelah perubahan besar, tapi sekarang dia melihat ekspresi Xiao Hai, dia tidak bisa khawatir. Dia takut Xiao Hai menjadi bodoh karena tekanan yang sangat besar. Xiao Hai juga sangat malu. Dia sudah terbiasa menggunakan komputer. Ketika dia melihat pemandangan seperti itu, dia tidak mau ingin mengkliknya. Karena dia tidak punya mouse, dia hanya bisa mengkliknya dengan tangan. Namun, ia benar-benar lupa bahwa yang ada di hadapannya bukanlah layar fisik, melainkan proyeksi. Sambil menggaruk kepalanya, Xiao Hai segera berteriak di kepalanya, ya. Kemudian, notifikasi Space Farm lainnya berbunyi. Silakan masuk ke area modifikasi. Area modifikasi maksimum Anda adalah 10 hektar. Kemudian, sebuah kotak masukan muncul di depannya, dan terus berkedip. Xiao Hai segera mempertimbangkan 10 hektar. Kemudian muncul angka 10 pada kotak masukan, diikuti dengan satuan, hektar. Xiao Hai berpikir bahwa dia dapat memodifikasinya seperti ini, tetapi dia tidak mengharapkan pemberitahuan tersebut berlanjut. Silahkan pilih metode modifikasinya. Modifikasi tanah luar angkasa, modifikasi udara luar angkasa, adat. Xiao Hai menjadi gila. Dia juga memperhatikan cara Merlin dan yang lainnya memandangnya, tetapi masih banyak prosedurnya. Dia langsung mengklik custom. Dia sudah menghitung rasio terbaik, jadi tentu saja dia akan memilih opsi khusus.
Seperti yang diharapkan, setelah dia memilih custom, sebuah kotak input segera muncul di depannya. Notifikasi Space Farm berbunyi lagi. Silakan masukkan rasio udara luar angkasa dan tanah luar angkasa. Zhao Hai segera memasukkan 6 ke udara luar angkasa dan 4 ke tanah luar angkasa. Untungnya, dia bisa menuliskan angka hanya dengan berpikir dan tidak perlu menggerakkan tangan untuk menulis. Kalau tidak, orang lain akan mengira dia gila. Setelah input selesai, tidak ada pemberitahuan lebih lanjut. Zhao Hai merasa lega. Kemudian, dia melihat sebuah lubang seukuran saku tiba-tiba muncul di sekitarnya. Kemudian, benda berwarna keabu-abuan terbang keluar dari lubang dan mendarat di tanah hitam di depannya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah benda abu-abu itu adalah tanah luar angkasa atau udara luar angkasa. Itu tampak seperti awan debu. Namun, ketika mendarat di tanah hitam tersebut berubah dengan kecepatan yang terlihat. Warna seperti minyak perlahan menjadi lebih terang dan menjadi warna tanah hitam normal, kontras dengan tanah di sekitarnya. Lokasi tempat benda abu-abu itu mendarat cukup menarik. Luasnya persis 10 hektar tanah. Tidak lebih, tidak kurang, dan tanah itu persis sama dengan tanah yang diukur oleh Merlin dan yang lainnya. Terdapat juga parit dangkal di sisinya yang memisahkan lahan modifikasi seluas 10 hektar dengan lahan di sekitarnya, sehingga terlihat jelas. Hanya ketika 10 hektar tanah telah sepenuhnya dimodifikasi barulah lubang di samping Zhao Hai perlahan menghilang. Zhao Hai berjalan ke tepi tanah yang dimodifikasi dan mengambil segenggam tanah dari tanah. Dia memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa tanah ini telah berubah menjadi tanah hitam yang subur, seperti yang dia duga. Zhao Hai meraih tanah dan tertawa keras. Dia akhirnya berhasil. Dia bisa menanam sesuatu di tanah seluas 10 hektar ini. Selama dia memiliki kemampuan ini dan sebidang tanah yang luas, akan sulit baginya untuk kelaparan di masa depan. Tawa Zhao Hai juga membangunkan semua orang. Ketika lubang itu muncul di samping Zhao Hai, mereka semua tercengang. Mereka belum pernah menemui hal seperti itu. Semua orang kehilangan kemampuan untuk berbicara dan berdiri di sana dengan linglung ketika mereka menyaksikan tanah hitam berubah sedikit demi sedikit. Baru setelah Zhao Hai tertawa, mereka kembali sadar. Hampir semua orang mau tidak mau melakukan hal yang sama seperti Zhao Hai. Baik itu para Buddha atau Merlin dan yang lainnya, semua orang maju dan mengambil segenggam tanah untuk melihat lebih dekat. Merlin dan Meg mungkin tidak bisa bercerita banyak, tapi para budak itu sebagian besar adalah petani. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa tanah ini sangat berbeda dari sebelumnya. Itu sama dengan tanah yang mereka tanam di masa lalu, atau bahkan lebih baik. Mereka bersorak-sorai. Meskipun mereka budak, mereka bukanlah orang bodoh. Setelah datang ke hutan belantara tanah hitam, mereka mengetahui situasinya, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan ajaib seperti itu suatu hari nanti. Merlin tidak bisa menghentikan air matanya yang mengalir. Meski belum pernah bertani, ia masih bisa membedakan antara lahan yang dimodifikasi dan lahan yang tidak dimodifikasi secara sekilas. Tanah ini bukan sekedar sebidang tanah. Itu juga yang menjadi harapan keluarga Buddha. Meg juga sama. Air mata jatuh dari matanya karena kegembiraan. Dia tidak menyangka hari bahagia ini akan datang begitu cepat dan tiba-tiba. Meskipun dia sudah memikirkan hal ini sebelumnya, dia masih tertegun ketika saatnya tiba. Dia tiba-tiba kehilangan kemampuan berpikir dan berbicara. Dia sepertinya telah berubah menjadi patung kayu, tapi air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Meg tiba-tiba melemparkan tanah hitam di tangannya dan berlari ke sisi Zhao Hai. Zhao Hai sudah tenang. Karena Space Farm, dia tidak terlalu mementingkan perbaikan lahan seperti Merlin dan yang lainnya, jadi dia pulih paling cepat. Pada saat ini, Meg tiba-tiba berlari ke arah Zhao Hai dan memeluknya. Zhao Hai tercengang. Dia tidak menyangka Meg akan memeluknya. Zhao Hai tahu tentang masa lalu antara Adam dan Meg, tapi dia tidak tahu tentang perasaan Meg terhadap Adam. Dalam ingatan yang didapatnya dari Adam, dia hanya memiliki nafsu pada Meg. Bisa dibilang Adam sebelumnya benar-benar upstart. Dia sama sekali tidak peduli pada Meg. Kenangan masa kecilnya sudah lama kabur. Dan dalam kenangan masa kecilnya, tidak ada cinta untuk Meg, yang ada hanyalah hasrat. Tentu saja Zhao Hai tidak mengetahui perasaan Meg terhadap Adam, jadi dia sangat terkejut saat Meg memeluknya. Dia bertanya-tanya ada apa dengan Meg.
Dalam kehidupan sebelumnya, Zhao Hai adalah seorang otaku dan memiliki rasa rendah diri, jadi dia belum pernah menemukan pacar. Dia bahkan belum menyentuh tangan seorang gadis pun. Ia bisa dikatakan sebagai otaku di kalangan otaku, model kebosanan. Karena itulah Zhao Hai tidak berani menghadapi Meg setelah mengetahui apa yang telah dilakukan Adam terhadap Meg. Dia takut menghadapi Meg. Dia tidak tahu apakah dia harus bertanggung jawab terhadap Meg atau menjauh darinya sejauh mungkin, jangan sampai Meg mengingat hal-hal tidak menyenangkan itu ketika dia melihatnya. Oleh karena itu, pelukan Meg sungguh membuatnya takut. Dia berdiri di sana tak berdaya, tidak tahu apakah dia harus mendorong Meg atau memeluknya kembali. Merlin juga memperhatikan kelainan Meg. Sebagai orang yang paling mengenal Meg, Merlin tahu betul bagaimana perasaan Meg terhadap Adam, namun karena hal inilah pula Merlin tahu betul betapa tindakan Adam telah menyakiti hati Meg di masa lalu. Saat itu, Merlin mengawasi Meg setiap hari, takut dia akan bunuh diri, tapi dia tidak bunuh diri. Sebaliknya, dia seperti orang yang kehilangan jiwanya, membuat hati Merlin sakit. Namun tak ada yang bisa ia lakukan karena ia tahu betul bahwa perasaan hati hanya bisa disembuhkan oleh orang itu sendiri. Tidak ada yang bisa membantu Meg dalam hal ini. Satu-satunya orang yang bisa membantunya pulih adalah Adam. Namun Merlin tidak menaruh harapan apapun pada Adam. Sejujurnya, dia sangat kecewa pada Adam. Jika bukan karena mereka dibesarkan oleh keluarga Buddha, dia akan berhenti memedulikan Adam. Namun, setelah Adam terbangun di hutan belantara tanah hitam, dia sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menjadi bijaksana dan stabil. Apalagi dia telah memperoleh kemampuan yang sangat aneh. Yang terpenting, dia tidak nakal seperti sebelumnya. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tertib. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa orang itu sekarang bukanlah Adam, melainkan Zhao Hai. Merlin juga memperhatikan perubahan pada Meg selama beberapa hari terakhir. Meg mencuri pandang ke arah Zhao Hai. Terlebih lagi, Meg akan muncul di depan Zhao Hai dari waktu ke waktu. Hal ini tidak mungkin terjadi di masa lalu. Setelah kejadian itu, Meg selalu menghindari Zhao Hai kapanpun dia bisa. Jika dia benar-benar tidak bisa menghindarinya, dia akan menundukkan kepalanya dan berdiri di sana, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menarik perhatian Zhao Hai. Namun, selama beberapa hari ini, dia akan muncul di depan Zhao Hai dari waktu ke waktu dan bahkan memberinya udara, membangunnya, dan menjaga hidupnya. Hal ini membuat Merlin sangat bingung, namun melihat tindakan Meg, dia akhirnya memahami pikirannya. Butuh beberapa saat bagi Meg untuk melepaskan Zhao Hai. Wajah Zhao Hai memerah. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang gadis di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah memperoleh ingatan Adam, ingatan Zhao Hai adalah bagian yang dominan, jadi dia benar-benar tidak terbiasa dengan hasrat Meg. Wajah Meg juga memerah setelah melepaskan Zhao Hai. Tapi dia jelas dalam kondisi yang lebih baik daripada Zhao Hai. Wajah Zhao Hai memerah, mulutnya terbuka dan tertutup, tapi dia tidak mengucapkan kata pun. Meg memandang Zhao Hai dan tiba-tiba terkikik. Dia melirik Zhao Hai dengan genit dan berbalik untuk berlari. Zhao Hai melihat punggung Meg dan merasa seperti dia telah meminum 10 botol anggur. Dia sangat mabuk hingga kehilangan kemampuan berpikir. Meg adalah seorang gadis cantik. Zhao Hai senang melihat Meg, tetapi karena perbuatan Adam terhadap Meg, Zhao Hai merasa bersalah saat melihat Meg. Oleh karena itu, dia memikirkan cara untuk menghindari Meg beberapa hari terakhir ini. Bahkan saat dia bersama Meg, dia berusaha untuk tidak berduaan dengannya. Namun dilingkupi dan datangnya Meg mengejutkan Zhao Hai, membuat dia tahu bahwa tidak mungkin ada perasaan antara dia dan Meg. Bab 19, Memilih Tanaman. Zhao Hai kembali ke kastil. Merlin dan yang lainnya mengikuti secara alami. Ketika mereka sampai di ruang tamu, Zhao Hai meminta Merlin untuk duduk, tetapi Meg berdiri di belakang Zhao Hai dalam diam. Namun, kali ini, dia tidak memerintahkan kepalanya. Sebaliknya, dia menatap punggung Zhao Hai dengan bingung. Zhao Hai sudah tenang. Meskipun Meg telah menyetrumnya dan menggambarkan wanita yang tertanam dalam hatinya, dia memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi dia tidak terburu-buru untuk melanjutkan penyelesaian dengan Meg. Masa depan seluruh keluarga Buddha ada pada dirinya sendiri. Hal pertama yang harus dia pikirkan adalah kelangsungan hidup rakyatnya. Merlin sudah terbiasa dengan cara Zhao Hai dalam melakukan sesuatu, jadi dia tidak menolak.
Dia duduk dan memandang Zhao Hai dengan penuh semangat. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia secara tidak sadar sudah menanyakan pendapat Zhao Hai. Zhao Hai berpikir dan berkata, Nenek Merlin, pergilah keluar dan pilih beberapa orang yang paling tahu cara bertani. Tanyakan kepada mereka benih apa yang terbaik untuk ditanam saat ini dan biarkan mereka menanam di lahan seluas 10 hektar tersebut. Ngomong-ngomong, kita punya benih, kan? Merlin mengangguk dan berkata, ya, kami memiliki banyak benih sekarang, tetapi sebagian besar benih berasal dari biji-bijian dan sayuran biasa. Apalagi paling cocok ditanam di gunung. Tanah di luar sangat bagus. Akan sia-sia menanam tanaman seperti itu. Zhao Hai mengangguk dan berkata, Nenek Merlin, apa yang kita gunakan untuk menyalakan api sekarang? Cuacanya masih agak dingin. Apa yang digunakan para budak itu untuk menghangatkan diri di malam hari? Merlin berkata dengan ekspresi gelisah, Tuan muda, saat itu, kami hanya berpikir untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kami dulu menggunakan tungku ajaib untuk memasak makanan dan memanaskan tempat tinggal, tetapi sekarang kami memiliki terlalu sedikit kristal ajaib, jadi kami tidak bisa menggunakan tungku ajaib. Saat ini, kami menggunakan pohon-pohon layu dan rumput kering di gunung untuk memasak dan menghangatkan ruangan. Zhao Hai mengangguk. Jelas sekali, Merlin dan yang lainnya, yang berada di eselon atas para bangsawan, telah berusaha yang terbaik untuk mempersiapkan segalanya. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ada pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan bahwa ada 7 kebutuhan hidup, kayu bakar, beras, minyak, garam, kecap, cuka, dan teh. Ketujuh hal tersebut erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama 4 hal, kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Mereka bahkan lebih diperlukan. Pentingnya kayu bakar sudah jelas. Namun karena mereka selalu menduduki posisi tinggi, mereka tidak tahu banyak tentang hal-hal tersebut. Meskipun Merlin dan yang lainnya telah membawa banyak perubahan dalam hidup, mereka tidak siap untuk hal paling sederhana dan terpenting dalam hidup. Faktanya, alasan utamanya adalah hutan belantara tanah hitam terlalu tandus. Bahkan rumputnya pun mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Merlin dan yang lainnya. Ada banyak orang di benua Ark, tapi jumlahnya jauh lebih besar. Kayu bakar bukanlah sesuatu yang berharga di sini. Jerami dan dahan pohon dimanfaatkan oleh kebanyakan orang. Orang kaya menggunakan kayu bakar dan arang berkualitas baik. Para bangsawan biasanya menggunakan tungku ajaib yang digerakkan oleh kristal ajaib. Tidak ada seorang pun yang pernah khawatir tentang kayu bakar. Bahkan masyarakat termiskin pun tidak perlu khawatir tidak mendapatkan kayu bakar. Namun, kayu bakar ini menjadi barang berharga di hutan belantara tanah hitam. Hanya ada beberapa pohon pendek dan beberapa rumput liar di sini. Selain hal-hal ini, tidak ada hal lain yang bisa digunakan. Oleh karena itu, Merlin dan yang lainnya menyadari bahwa meskipun mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, mereka belum mempersiapkan hal yang paling mencolok di benua ini. Melihat Zhao Hai terdiam, Merlin hanya bisa berkata, Tuan muda, apa yang ingin Anda tanam di tanah luar? Zhao Hai juga memikirkan hal ini. Ia memiliki beberapa benih yang cocok ditanam di luar, seperti gandum dan rumput padang rumput. Meski ada juga kubis, namun musimnya belum tepat dan belum bisa ditanam. Namun, gandum dan rumput padang rumput juga tidak cocok. Dia tidak bisa menggunakan rumput padang rumput sekarang. Meskipun gandum adalah bahan yang bagus, namun gandum bukanlah bahan yang tahan terhadap api. Yang terpenting, hasil gandumnya tidak tinggi, jadi Zhao Hai tidak mau menanamnya. Sekarang bukan waktunya memikirkan kualitas hidupnya. Ia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah keluarga Buddha. Kemudian, Zhao Hai hanya punya satu pilihan tersisa. Jagung. Jagung adalah tanaman yang bagus, dan juga merupakan tanaman yang paling dikenal oleh Zhao Hai. Bukan karena dia menanamnya sendiri, tetapi banyak desa di sekitar kota tempat dia tinggal dulu menanam jagung. Jagung tidak hanya menghasilkan hasil yang tinggi, tapi yang terpenting, jagung juga merupakan tanaman utama penghasil api. Ada banyak tempat di pedesaan utara di mana mereka mengandalkan batang jagung untuk api. Tapi sekarang, dia hanya punya bibit jagung senilai 2 hektar, dan lahan yang diperbaiki ini seluas 10 hektar. Itu tidak cukup. Zhao Hai mengerutkan kening saat dia menghitung hal-hal yang bisa dia gunakan. Ada total 200 koin emas pertanian luar angkasa, tidak dapat dibawa keluar dari peternakan luar angkasa,
6 kantong benih padang rumput, dapat ditanam di lahan 6 hektar. 2 kantong benih kubis, dapat ditanam di lahan 2 hektar. 2 sekantong benih gandum, bisa ditanam di lahan 2 hektar. Dan 2 kantong benih jagung, bisa ditanam di lahan 2 hektar. Ada lobak di gudang yang bisa dijual seharga 500 koin emas, tapi tidak mungkin membawa koin emas keluar dari Space Farm. Sekarang, dia bisa membuka 2 hektar lagi lahan di Space Farm, tapi itu membutuhkan 200 koin emas. Jika dia memperluas lahannya, dia tidak akan mempunyai 1 sen pun yang tersisa. Merlin memandang kerutan Zhao Hai dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia tidak berbicara. Dia tahu tidak ada gunanya mendesaknya sekarang. Dia berharap tuan muda ini, yang akhir-akhir ini telah menciptakan keajaiban, dapat terus menciptakan keajaiban. Mac menatap Zhao Hai dengan bingung. Dia menyadari bahwa Zhao Hai sangat menawan ketika dia berpikir. Ekspresi itu membuatnya terpesona. Zhao Hai menghitung hal-hal di tangannya dan akhirnya memilih sebuah rencana. Dia menoleh ke Merlin dan berkata, "Nenek Merlin, kamu harus mengatur orang-orang itu untuk membersihkan tambang. Anda harus membersihkan tambang sesegera mungkin. Saya akan memodifikasi 10 hektar tanah besok dan memberitahu Anda apa yang harus ditanam. Aku akan pergi dan istirahat dulu." Dengan itu, dia berdiri dan masuk ke kamarnya. Meskipun Merlin tidak tahu metode apa yang dimiliki Zhao Hai, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Zhao Hai melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini, dan dia bahkan memperoleh kemampuan yang tidak dapat dia pahami. Dia percaya bahwa Zhao Hai pasti punya jalan. Wood dan Rock mengikuti Zhao Hai ke kamarnya, tapi Meg tidak mengikuti. Dia akan mengikuti Merlin untuk mengatur para budak untuk membersihkan tambang. Merlin sendiri tidak bisa melakukannya. Zhao Hai kembali ke kamarnya secepat mungkin. Dia menyuruh Wood dan Rock menjaga pintu dan memasuki Space Farm. Space Farm masih sama. Meskipun tanah dan air telah ditingkatkan, tidak ada yang terlihat dari luar. Zhao Hai melihat dengan hati-hati ke Space Farm dan menyadari bahwa tanah luar angkasa dan air luar angkasa tidak berubah. Tidak ada penurunan jumlah tanah atau air karena modifikasi lahan. Dia menghela nafas lega. Tanah hitam yang dimodifikasi di luar sangat bermanfaat baginya. Jika Space Farm tiba-tiba menghilang suatu hari nanti, dia akan memiliki lahan pertanian yang luas di luar dan tidak akan mati kelaparan. Namun, dia masih dalam tahap akumulasi, dan keberadaan Space Farm lebih membantunya. Jika sesuatu terjadi pada Space Farm karena perbaikan lahan, itu tidak akan ada gunanya. Melihat lobak yang hampir matang, Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Jual lobak di gudang." Notifikasi Space Farm berbunyi. "Apakah kamu yakin ingin menjual barang di gudang?" Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Ya." Notifikasi Space Farm berbunyi lagi. "Jual lobak di gudang." 500 koin emas telah ditempatkan di kantong koin emas. Tolong bekerja keras. Zhao Hai tidak punya pilihan. Dia ingin menunggu lobak matang ini matang dan melihat apakah lobak ini bisa menghasilkan biji. Tapi sepertinya percobaan ini masih terlalu dini. Yang dia butuhkan sekarang adalah koin emas untuk membeli barang-barang yang berguna baginya. Dia hanya bisa melakukan eksperimen ini di masa depan. Kini, kekayaan bersih Zhao Hai telah berubah menjadi 700 koin emas, 6 kantong benih padang rumput, 2 kantong benih kubis, 2 kantong benih gandum, dan 2 kantong benih jagung. Setelah menghitung apa yang dimilikinya, Zhao Hai segera berkata, "Perluas lahannya." Notifikasi Space Farm berbunyi lagi. Anda harus mencapai level 3 untuk mendapatkan kembali lahan baru dan memiliki 200 koin emas. Anda telah mencapai persyaratan. Apakah Anda ingin mengambilnya kembali sekarang? Zhao Hai berkata dengan suara rendah, "Ya." Selanjutnya suaranya terjadi di Space Farm. Kabut di sekitar daratan muncul. Setelah kebakaran, lahan terbuka kecil lainnya muncul di samping lahan seluas 10 hektar. Zhao Hai membentang 2 hektar tanah reklamasi. Tidak ada bedanya dengan daratan pada awalnya. Zhao Hai segera berkata, "Menanam jagung." Sekop dan ember segera dikerjakan dan benih ditanam di lahan seluas 2 hektar. Zhao Hai tahu tentang jagung. Jagung berbeda dengan lobak. Akarnya dimakan dari lobak, sedangkan bijinya dimakan dari jagung. Ketika jagung sudah matang maka benih jagung pun akan matang. Kini setelah dia memperluas lahan seluas 2 hektar, dia menggunakannya untuk menanam jagung.
Ketika jagungnya sudah matang, ia tidak hanya memperoleh benih jagungnya saja, tetapi juga batang jagungnya yang bisa dijadikan kayu bakar. Menanam 1 hektar jagung membutuhkan sekitar 3 kilogram benih, dan hasil 1 hektar jagung sekitar 1 ton. Artinya, jika dia menanam 2 hektar jagung, minimal dia bisa memperoleh 2.000 kilogram jagung. Jika jagung tersebut bisa dijadikan benih, setidaknya ia bisa menanami lahan seluas 600 hektar. Ini jelas merupakan kesepakatan yang bagus. Kini, Zhao Hai hanya berharap jagung di Space Farm tidak seperti jagung di bumi yang benihnya dihasilkan lebih rendah dari yang dibeli. Jika jagung di Space Farm benar-benar bisa dijadikan benih, itu akan menyelesaikan masalah besarnya. Dia bisa menanam lobak di Space Farm dan mengubahnya menjadi uang, dan menanam jagung di luar. Dengan cara ini, dia akan memiliki kayu bakar dan makanan untuk meletakkan dasar bagi perkembangannya di masa depan. Bab 20, Tes. Melihat jagung yang ditanam, Zhao Hai hanya bisa menghela nafas. Kini, ia akhirnya memahami ungkapan, yang ditabur adalah harapan. Bukankah harapan yang dia tanam sekarang? Jika jagung benar-benar memberikan efek yang diharapkan, dia tidak perlu khawatir dengan perkembangan wilayahnya, tetapi hasilnya baru akan diketahui setelah lebih dari 10 jam. 2 kantong jagung dengan cepat ditanam, tetapi Zhao Hai tidak meninggalkan Space Farm. Sebaliknya, dia memperhatikan lobak dengan cermat. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga mereka menjadi dewasa. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai menampar kepalanya dan berkata, "Ya, saya bisa bertanya pada Space Farm. Saya ingat ada juga fungsi pengingat saat bermain game bertani. Berapa lama lobaknya matang?" Notifikasi Space Farm berbunyi. Lobak akan matang dalam 3 menit. Zhao Hai mengangguk dan mendengus, 3 menit, bagus. Saya bisa memanen lobak dalam 3 menit. Saya harus menanam lebih banyak benih lobak. Zhao Hai segera menghabiskan 150 koin emas untuk membeli sekantong biji lobak. Saat ini, dia hanya punya 350 koin emas tersisa. Namun, Zhao Hai tidak peduli. Dia telah menyesuaikan jalur perkembangannya. Dia tidak ingin berkembang terlalu cepat di hutan belantara tanah hitam. Pertama, dia tidak memiliki syarat. Kedua, jika dia berkembang terlalu cepat, dia pasti akan diperhatikan oleh orang lain. Pada saat itu, mereka akan menjadi daging mati. Oleh karena itu, fokusnya harus pada Space Farm. Selama level Space Farm meningkat, perkembangannya tidak akan menjadi masalah. Space Farm adalah yayasannya, dan dia tidak berencana menjual terlalu banyak lobak. Seperti yang dia katakan di awal, jika dia menjual terlalu banyak lobak sekaligus, harganya akan turun drastis. Pada saat itu, dialah yang akan menderita kerugian. Sayangnya, tidak ada ponsel, jadi dia tidak bisa memberitahu Grim pemikiran ini. Dia hanya berharap Grim tidak mendapat pesanan besar kali ini. Sebelumnya, Zhao Hai tidak ingin bergantung pada Space Farm karena keberadaan Space Farm terlalu ilusinya. Dia tidak tahu kapan itu akan hilang. Jika hilang dan dia tidak memiliki sumber pendapatan tetap di luar, keluarga Buddha akan tamat. Tapi sekarang, sepertinya dia harus bergantung pada Space Farm. Dengan peningkatan di Space Farm, dia bisa mendapatkan lebih banyak hal. Hanya dengan begitu wilayahnya dapat berkembang dengan lebih baik. Namun, dia tidak bisa santai saja dengan modifikasi lahan di luar Space Farm. Jika dia tidak dapat mengubah lahan di luar-luar angkasa, dia tidak akan punya apa-apa lagi jika Space Farm benar-benar menghilang suatu hari nanti. Dia harus menghitung setiap langkah dengan hati-hati dan melakukannya dengan kemampuan terbaiknya. Dia tidak hanya harus mengembangkan Space Farm, tetapi dia juga harus memperbaiki lingkungan hidup di luar. Menaikkan level Space Farm membutuhkan jumlah uang yang semakin banyak. Di masa lalu, ketika Zhao Hai sedang memainkan permainan pertanian, dia memiliki 2 akun. Salah satunya adalah akun lamanya dengan lebih dari 400 teman online. Saat memainkan permainan bertani, dia akan mencuri sayuran sebanyak yang dia mau. Pada akhirnya, dia punya begitu banyak uang sehingga dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Lambat laun, dia kehilangan minat. Akun keduanya adalah akun baru. Dia tidak menambah teman dan sendirian. Alasan utama dia membuka akun ini adalah untuk melihat betapa sulitnya memainkan game bertani sendirian. Itu sangat sulit. Pada awalnya baik-baik saja, tetapi ketika pertanian mencapai level 20 dan dia membuka peternakan, itu adalah akhir. Koin emas permainannya tidak cukup sama sekali.
Dia hanya punya uang untuk memperluas lahan atau meningkatkan peternakan. Namun, ini membuat Zhao Hai belajar menghitung lebih jauh lagi. Dia dengan cermat menghitung pendapatan dari hasil panen dan peternakan. Kemudian, dia menghitung hewan yang paling cocok untuk dipelihara. Seperti ini, dia memainkan permainan bertani sendirian. Situasinya saat ini mirip dengan akun alternatif. Dia hanya bisa naik level sedikit demi sedikit. Dia punya pengalaman dalam hal ini, tapi dia masih harus menggunakan barang-barang di Space Farm untuk memodifikasi wilayah luar serta mendapatkan benih untuk ditanam di sana. Dananya semakin terkuras karena hal ini, sehingga ia harus memperhitungkan dengan cermat setiap langkahnya. Saat dia merenung dan membiarkan imajinasinya menjadi liar, pemberitahuan Space Farm berbunyi. Lobaknya sudah matang. Silakan kumpulkan sesegera mungkin. Zhao Hai kembali sadar. Dia tidak langsung mengumpulkan lobak. Sebaliknya, dia memandang mereka sambil berpikir. Terakhir kali, ketika dia mengumpulkan lobak, daunnya telah hilang. Dia menduga Space Farm telah memperlakukan dedaunan sebagai sampah. Tentu saja, dia tidak bisa menyia-nyiakannya seperti ini. Dia masih harus menyimpan barang-barang ini untuk memberi makan kelinci bermata biru. Jika dia membiarkan Space Farm memanen lobak seperti cara sebelumnya, dia tidak akan bisa mendapatkan daunnya. Jika dia memanennya sendiri. Melihat 10 hektar lobak, Zhao Hai dengan cepat menghilangkan pikirannya. Sekarang, Zhao Hai hanya berharap Space Farm benar-benar ajaib seperti yang dia harapkan di mana dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Di Space Farm, setelah tanamannya matang, jika dia menggunakan Space Farm untuk memanennya secara otomatis, tanaman tersebut hanya akan mengumpulkan barang-barang yang bisa dimakan atau digunakan. Benda-benda seperti batang jagung dan daun lobak dibersihkan sebagai sampah. Tentu saja, ini bukan masalah saat bermain game, tapi sekarang Zhao Hai ingin menggunakan hal-hal ini untuk mengubah hidupnya, hal-hal ini sangat penting baginya. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai mengerutkan kening. Dia sangat takut. Jika Space Farm tidak bisa mengumpulkan lobak sesuai keinginannya, dia akan mendapat masalah besar. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya dan berkata dengan suara rendah, kumpulkan lobak. Kumpulkan daun lobak dan lobak secara terpisah. Setelah mengatakan ini, hati Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Dia sangat takut gagal. Jika gagal, dia harus memikirkan cara lain. Satu-satunya cara lain yang terpikir olehnya sekarang adalah membiarkan para budak memasuki ruangan untuk mengumpulkan lobak. Hal ini tidak hanya akan menimbulkan masalah, tetapi juga akan meningkatkan kemungkinan tereksposnya Space Farm. Space Farm bereaksi. Lobak terbang ke dalam keranjang. Setelah mengumpulkan semua lobak, Zhao Hai menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke gudang. Dia menyentuh gudang. Segera, barang-barang di gudang dipajang di depan Zhao Hai. Di baris pertama ada lobak dan daun lobak. Di belakang mereka ada bahan-bahan lain yang dimasukkan Zhao Hai ke dalam gudang. Zhao Hai mengepalkan tangannya saat dia bersorak. Dia benar-benar tidak menyangka Space Farm akan memberinya kejutan sebesar itu. Keberhasilan ini tidak hanya membantunya mengumpulkan item, tetapi juga mewakili pemahamannya lebih lanjut tentang Space Farm. Ternyata Space Farm benar-benar mendengarkannya. Dia bisa memerintahkan Space Farm untuk melakukan apa saja. Sejak Space Farm muncul, Zhao Hai memiliki perasaan yang tidak nyata. Seolah-olah dia sedang memainkan permainan yang sangat nyata. Dia telah mengendalikan seluruh Space Farm sesuai dengan prosedur operasi game. Namun, keberhasilan ini membuat Zhao Hai memahami bahwa Space Farm ini telah benar-benar berubah. Dia bukan hanya seorang operator di Space Farm ini. Pengaturan yang dia gunakan untuk memainkan game tersebut belum tentu berfungsi di Space Farm ini. Dapat dikatakan bahwa kendalinya atas Space Farm ini lebih dalam daripada di dalam game. Dia mungkin adalah dewa Space Farm ini, eksistensi tertinggi. Setelah beberapa saat, Zhao Hai menjadi tenang dan melihat ke Space Farm. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini, jadi dia pergi. Begitu dia meninggalkan Space Farm, Zhao Hai tidak bisa menahan tawa. Dengan keberadaannya, hutan belantara tanah hitam ini bisa menjadi lumbung padi terbesar di seluruh benua. Sama seperti kampung halamannya, hutan belantara utara akan menjadi lumbung utara. Namun, dia harus mengurangi penggunaan Space Farm di dunia luar untuk beradaptasi dengan perasaan tidak mendapat bantuan dari Space Farm di masa depan.
Zhao Hai selalu takut bahwa Space Farm akan hilang suatu hari nanti. Meskipun dia telah menempatkan fokus pengembangan di Space Farm sekarang, itu hanya untuk memungkinkannya memberikan lebih banyak bantuan dan memungkinkan wilayahnya berkembang lebih cepat. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Zhao Hai adalah orang yang sangat praktis. Dia tidak percaya pada hal-hal yang tidak bisa dia lihat atau sentuh. Dia hanya percaya bahwa benda yang ada di tangannya adalah miliknya. 100 burung di hutan tidak sebaik burung di tangan. Space Farm seperti internet di bumi bagi Zhao Hai. Itu terlalu ilusi. Meskipun Zhao Hai adalah seorang otaku, dia tidak pernah bertemu dengan teman online tersebut karena dia tidak percaya pada ilusi tersebut. Karena mentalitas inilah Zhao Hai mencoba yang terbaik untuk mengubah keadaan dalam kenyataan. Hanya dengan begitu dia akan merasa nyaman. Dia tidak percaya pada keberuntungan, jadi ketika dia berada di bumi, dia tidak pernah membeli tiket lotre. Setiap sen yang ia peroleh diperoleh melalui usahanya sendiri. Dia tidak percaya ada orang yang memberi uang tanpa alasan. Ia hanya percaya bahwa manusia hanya bisa memperoleh segala yang diinginkannya melalui usahanya sendiri. Setelah keluar dari Space Farm, Zhao Hai tidak keluar. Terlalu sedikit yang bisa dia lakukan saat ini. Dia masih perlu memikirkan perkembangan masa depan di hutan belantara Tanah Hitam. Zhao Hai menyadari bahwa dia belum matang ketika dia memodifikasi tanah hari ini. Dia terlalu cemas dan gegabah. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang akan datang ke hutan belantara Tanah Hitam di masa depan. Jika suatu hari seseorang tiba-tiba datang ke sini dan menemukan sesuatu yang tumbuh di area luas di depan kastilnya, pasti akan menimbulkan keracunan. Saat memikirkan hal ini, Zhao Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, sepertinya saya harus mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang hutan belantara Tanah Hitam besok. Dengan itu, dia tertidur.